Biung! Romo datang! Sini, Biung! Dia angling Dharma palsu. Hah? Angling Kusuma diculik. Para Temenggung dan Senopati, saya minta kalian berjaga-jaga di Malwapati dalam keadaan siaga perang. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Suliwa dan Nyai Sintawati yang di saat itu sedang melakukan perjalanan menuju dua tempat yang berbeda. Nyai Sintawati akan ke Simbar Mayura untuk menyelamatkan Dewi Kusuma Gandawati yang diculik oleh Kalamurka. Sedangkan Suliwah akan menuju kerajaan Bojanegara untuk menyelamatkan putra Prabu Angling Dharma, yaitu Angling Kusuma yang sedang ditawan oleh Durgandini. Ketika mereka akan berpisah untuk menuju arah tujuan masing-masing, tiba-tiba Suliwah melihat keberadaan Arum Kemangi yang di saat itu tampak sedang sibuk mengobati kakinya setelah terluka akibat bertarung melawan Kalamurka. Arum Kemangi pun juga mengetahui kalau di tempat tersebut ada orang lain selain dirinya, dan ia segera membuka pembicaraan setelah mendengar percakapan antara Suliwah dan Dewi Sintawati. Kalian mencari orang yang menculik seorang putri Kedaton. Dari mana Nisanak tahu? Hati-hati, penculiknya Sakti Mandraguna. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Nini terluka? Waktu saya serang penculik itu, tiba-tiba dia merubah dirinya menjadi batang kayu dan membabat tulang ring saya. Nini masih bisa jalan? Tapi nyeri sekali. Setelah mendengar penjelasan dari Arum Kemangi, Suliwah pun kemudian mencoba untuk mengobati gadis tersebut. Ia pun kemudian memberikan beberapa buntalan pil terhadap Arum Kemangi, dan gadis itu menerimanya dengan senang hati. Lalu Suliwah memperkenalkan Dewi Sintawati kepadanya. Akan tetapi, raut muka gadis tersebut tampak berubah ketika Suliwah mengatakan bahwa mereka berasal dari Malwapati. Dewi Sintawati pun menyadari hal itu, namun kemudian ia pun mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan mengenai arah kepergian Kalamurka, sehingga Arum Kemangi bisa kembali tenang dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah itu, Suliwah pun memberitahu Dewi Sintawati tentang jalan yang harus dilewati ketika mencari tahu keberadaan Dewi Kusuma Gandawati nantinya agar tidak terkecoh dengan strategi Kalamurka. Penculik Dewi Kusuma Gandawati sudah jelas. Ini pasti ulah Patih Kalamurka. Oh ya, Nini Kemangi, kami harus meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas keterangannya. Saya akan langsung ke Bojanegara, Gandawati. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Saya akan langsung ke Simbar Mayura, Dinda. Hati-hati, Kalamurka dan Senopatinya pasti sudah mengenal wajah Kanda. Ya, saya akan melakukannya seperti 10 tahun yang lalu. Dinda Prabu dan Prabu Hadir, ya. Ya, ya, ya. Malam itu, tampak Angling Kusuma kecil yang kini telah dikurung oleh Durgandini agar ia tidak bisa lari kemana-mana. Posisi mereka pun masih berada di hutan Bojanegara. Durgandini pun kemudian menyuruh Sudawirat untuk melacak keberadaan Angling Dharma, apakah ia sudah berada di kerajaan Bojanegara atau belum. Sebab kalau Sang Prabu sudah berada di Bojanegara, maka mereka harus mengirim surat tantangan agar Angling Dharma mau menukarkan nyawa Angling Kusuma dengan nyawanya sendiri. Sementara itu, Suliwah yang kemalaman di hutan Bojanegara pun terpaksa harus menginap di hutan tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya, yang ternyata adalah Arum Kemangi yang sedang menyamar. Hampir saja pemuda itu menjatuhkan tangan beratnya kalau saja wajah Kemangi tidak dilihatnya. Kemangi pun kemudian menjelaskan bahwa ia sejak tadi siang memang selalu mengikuti Suliwah dari kejauhan. Namun dirinya tidak berani mengatakan dengan jujur kalau dirinya sebenarnya tertarik dengan Suliwah. Oh ya, tadi kamu bilang kamu mau ke Bojanegara. Sebenarnya, saya tidak punya tujuan, Kakang. Saya sedang mencari pembunuh ayah saya. Siapa? Pada waktunya,
Kakang akan saya beritahu. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan pada Nini. Bagaimana tiba-tiba kamu bisa beradu kanuragan dengan penculik Dewi Kusuma Gandawati? Beberapa hari sebelum kejadian, saya sudah mencurigai penculik itu. Saya melihat ada seorang saudagar bertubuh tambun datang di Kutaraja Malwapati. Dia dikawal oleh 4 orang anak buahnya, Kakang. Arum Kemangi pun menceritakan tentang pengalamannya ketika mengintai rombongan Patih Kalamurka yang berada di Malwapati beberapa hari yang lalu. Suliwah pun mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Kini Arum Kemangi pun mengetahui dan menyadari bahwa Patih Kalamurka ternyata memiliki ilmu malih rupa sehingga ia kesulitan ketika mengikutinya di wilayah Kedaton Malwapati. Tapi di suatu tempat, tiba-tiba dia menghilang. Atau mungkin malih rupa, saya tidak tahu. Mungkin dia tahu kamu mengikutinya. Oh iya, bisa jadi. Kakang sudah punya istri? Suliwah menjadi terkejut ketika Arum Kemangi bertanya tentang istri. Ia pun kemudian menceritakan tentang kisahnya bersama dengan Galuh, hingga calon istrinya itu tewas di tangan Durgandini dengan ajian renggah gunungnya. Ia pun mengatakan bahwa sudah beberapa kali ia ingin membalaskan dendamnya terhadap pembunuh kekasihnya, namun hal itu selalu gagal. Suliwah pun kemudian memberitahukan bahwa pendekar sesat yang telah membunuh Galuh Parwati adalah Durgandini. Pendekar itu bernama Durgandini. Dia memiliki aji rengkah gunung. Dan juga muridnya. Dari mana kamu tahu? Saya menyelamatkan seorang pendekar yang bertarung dengan muridnya. Dia merubah dirinya menjadi kelelawar. Hah? Sudawirat juga menguasai ajian malih rupa? Hah? Kakang juga kena? Iya. Lebih dari kenal. Kini kita menuju pada kerajaan Bojanegara, di mana pada saat itu tampak Dewi Sekarwangi yang mengeluh terhadap romonya, sebab sudah 4 hari ia menunggu kabar dari Malwapati. Namun Prabu Angling Dharma tidak kunjung datang. Ia juga belum mengetahui apakah prajurit yang membawa surat khusus darinya itu telah kembali dari Malwapati ataukah belum. Di tengah kekhawatiran mereka yang sangat dalam tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh datangnya seorang dayang yang memberitahukan kalau Prabu Angling Dharma telah tiba. Mereka pun sangat senang mendengar kabar mengejutkan tersebut. Benar saja, karena tak lama kemudian, Angling Dharma pun sampai bersama dengan kudanya. Dewi Sekarwangi yang sudah berada di luar pun segera menyambut suaminya dengan isak tangis. Saya kaget sekali membaca surat Dinda. Langsung Kanda kemari. Mudah-mudahan anak kita bisa ketemu. Iya. Aku telah menyebar prajurit ke seluruh penjuru Bojanegara. Tapi sampai sekarang, masih belum juga ketemu anakku. Saya sudah menduga siapa yang ada di dalam perbuatan pengecut ini. Ya, tiba-tiba saja ada anak panah yang melesat tepat di samping Prabu Angling Dharma. Sang Prabu pun tidak mengetahui siapa yang melesatkan anak panah tersebut, karena di tempat itu tidak ada seorang pun sama sekali. Namun sang Prabu tahu kalau anak panah itu bukanlah anak panah biasa, sebab ada sebuah surat terselip di dalamnya. Setelah mencabut anak panah tersebut, Angling Dharma pun kemudian membuka gulungan kecil dan membacanya dengan hati-hati. Isinya adalah tantangan Durgandini agar Angling Dharma mau menyerahkan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Angling Kusuma putranya. Rupanya Durgandini berada di balik semua kejadian ini. Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya. Benar-benar licik. Keesokan harinya, di saat hari masih pagi, Angling Dharma dan rombongannya pun telah sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Durgandini, yaitu pada sebuah hutan sebelah barat
wilayah kerajaan Bojanegara. Di sana pun telah menunggu Durgandini dan kedua muridnya, termasuk Angling Kusuma yang berada di dalam kerangkeng kecil. Dewi Sekarwangi yang hendak mendekat karena panggilan melas anaknya pun langsung dicegah oleh Prabu Angling Dharma, sebab Durgandini menyuruh mereka untuk diam di tempat kalau ingin Angling Kusuma selamat. Kita belum ada kesepakatan, ngerti? Apa mau mundurkan Dini? Nyawamu. Heh, aku tidak mau ada orang lain yang memiliki ilmu dasendria selain aku. Lalu apa yang harus kulakukan? Akan kubebaskan anakmu ini. Setelah tubuhmu kuikat di pohon, lalu kuhancurkan dengan aji rengka gunung yang kumiliki. Permintaan Durgandini memang sungguh berat. Ia sepertinya benar-benar ingin menukar nyawa Prabu Angling Dharma dengan nyawa anaknya Angling Kusuma. Perempuan tua itu pun marah ketika sang Prabu mempertanyakan apakah omongannya barusan bisa dipercaya ataukah tidak. Ia pun langsung membawa-bawa nama kependekaran atas janji kesepakatannya barusan bahwa janji pendekar pasti bisa dipercaya. Setelah berpikir sejenak untuk mempertimbangkan segalanya, Angling Dharma pun kemudian langsung menyerahkan diri untuk diikat. Melihat semua itu, Durgandini pun langsung menghampiri Angling Kusuma untuk menjaganya, sedangkan Sudawira dan Lokahita disuruhnya untuk mengikat tubuh sang Prabu pada sebuah batang pohon besar. Cepat, ikat dia yang keras. Ayo. Kanda. Kanda, jangan tinggalkan kami. Anak kita harus selamat, istriku. Masa depan dia masih sangat panjang. Ini pilihan kita satu-satunya. Sangat tidak menyenangkan memang. Minggir, permaisuri. Tampak jelas wajah-wajah yang sangat tegang. Prabu Bojanegara sedari tadi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sebenarnya ia juga telah mengetahui kalau Prabu Angling Dharma pasti memiliki rencana tersendiri. Setelah teringat, Angling Dharma pun meminta Durgandini untuk membebaskan putranya. Namun Durgandini pun menolaknya sebab wanita licik itu belum membunuh Angling Dharma dengan ajian rengkah gunungnya. Sang Prabu pun marah besar mendengar kata-kata Durgandini tersebut yang sebenarnya semuanya telah ditebak olehnya sebelumnya. Kamu menyalahi janji, Durgandini. Kamu berjanji melepaskan anakku setelah aku diikat. Hanya selisih beberapa saat, Angling. Anakmu akan kubebaskan. Aku tidak akan pernah bohong. Sekarang nikmati aji rengka gunungku. Ya, belum juga Durgandini selesai merapal ajian rengkah gunungnya, tiba-tiba saja datanglah Suliwah dan Arum Kemangi di tempat tersebut. Wanita tua itu pun menjadi marah besar. Ia mengumpat sejadi-jadinya karena hampir saja ia bisa membunuh musuh bebuyutannya dengan mudah. Namun Durgandini masih mencoba untuk bersikap tenang karena ia tidak mau kedatangan Suliwah menjadikan beban baginya, sehingga ia pun mencoba untuk membalik kata-katanya bahwa dengan datangnya Suliwah maka suatu kebetulan sebab ia bisa sekaligus membunuh pemuda itu. Romo! Eyang! Jangan takut, aku akan menolongmu. Ayo keluar. Ayo, cepat. Tapi... Tunggu, Wira. Ayo. Ya, Arum Kemangi pun dengan cepat menyelamatkan Angling Kusuma yang telah ditinggalkan oleh Suliwah dan Lokahita, karena kedua murid Durgandini itu sedang mempersiapkan diri guna menghadapi Suliwah. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Arum Kemangi membawa pergi Angling Kusuma, sebab kecepatan ilmu meringankan tubuh gadis tersebut sangat sempurna dan sulit untuk diikuti. Ya, melihat semua telah terkondisikan dengan aman, Angling Dharma pun segera melepaskan diri dengan mudah. Kini Durgandini pun telah disibukkan dengan pertarungannya melawan Suliwah.
Pemuda itu pun kemudian menggunakan ilmu Chandra Ditya Kembar untuk melawan Durgandini. Namun tampaknya wanita tua itu telah mengetahui ilmu kuno tersebut dan menguasainya, sehingga ia tahu bagaimana cara mengalahkan Suliwah yang menggunakan ilmu Chandra Ditya Kembar. Chandra Ditya Kembar. Ya, ilmu itu sudah basi. Memangnya kamu saja yang punya? Nih, lihat. Begitu saja kepandaianmu. Dengan sombongnya, Durgandini yang baru saja menjatuhkan Suliwah pun kemudian menghina pemuda itu bahwa semua ilmu yang dikuasainya adalah ilmu-ilmu kuno atau ilmu-ilmu lama yang juga dikuasai oleh dirinya. Suliwah pun kemudian mengeluarkan sebuah buntalan dari balik pakaiannya yang tidak lain adalah miang bambu. Melihat semua itu, Durgandini pun menjadi sangat risih sebab ia sangat benci dengan benda gatal yang ada di tangan Suliwah tersebut. Ia pun kemudian mencoba untuk menggagalkan niat Suliwah yang akan menabur miang bambu tersebut kepadanya. Sungguh luar biasa, ajian rengkah gunung Durgandini mampu dipapaki oleh ajian rengkah gunung Eyang Suryapati yang meminjam jasad Suliwah, sehingga tubuh Suliwah pun juga terlempar deras puluhan tombak ke belakang. Pemuda itu seakan-akan baru saja mengeluarkan ajian rengkah gunung. Akibatnya, Durgandini sendiri juga tampak terpelanting roboh jauh ke belakang karena terhantam ajian rengkah gunung Pangeran Suryapati sebagai pencipta ajian dahsyat tersebut. Namun yang berbeda adalah keadaan Suliwah sendiri yang tidak terluka sama sekali, karena luka itu ada pada roh Eyang Suryapati. Eyang Guru! Terpaksa aku melanggar sumpahku sendiri, Dewa. Ajian rengkah gunung itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Aku menyusup ke dalam tubuhmu dan menggunakan ajian yang sama untuk memapaki serangan Durgandini. Tapi bagaimana mungkin, Eyang? Jasad halus Eyang sendiri sampai luka begini. Barangkali ini pertanda pengembaraan jasad halusku sudah berakhir, Liwa. Ya, memang seharusnya Eyang Suryapati tidak boleh menggunakan ajian rengkah gunungnya, sebab sumpahnya sendiri yang berjanji untuk tidak akan menggunakan ajian tersebut selamanya. Akan tetapi, demi menyelamatkan Suliwah, Eyang Suryapati memang harus nekat melakukan hal yang melanggar sumpahnya, sebab semua itu demi kebaikan bersama. Kini akibat melanggar sumpahnya itu, maka roh Eyang Suryapati sudah tidak bisa lagi berkeliaran membantu Suliwah, sehingga di saat itu adalah pertemuan terakhirnya kepada tabib muda tersebut. Suliwah pun menjadi sangat sedih karena ia merasa masih membutuhkan tuntunan dari eyang gurunya tersebut. Mudah-mudahan Dewa masih bisa memaafkan aku. Sehingga suatu saat aku masih dibolehkan menemuimu lagi. Selamat tinggal, Liwa. Eyang Guru,